Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hasanah dari Prodi PGMI Lokal 3 semester 4. Dengan adanya modul pembelajaran ini, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Amalia Nur Aini, MPD. Di sini saya memakai mata pelajaran PPKN untuk kelas 2 SDMI dengan judul Tolong Menolong. Langsung saja kita klik mulai, lalu masuk ke dalam pendahuluan. Di sini ada secara singkat dari pengertian tolong menolong. Tolong menolong secara umum bisa diartikan yaitu membantu untuk meringankan beban, kemudian membantu dalam melakukan sesuatu yang dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Selanjutnya, perbuatan tolong menolong ini juga termasuk perbuatan yang sangat dibutuhkan setiap orang. Mengapa? Karena tidak ada individu yang dapat bertahan hidup tanpa ada bantuan dari orang lain. Itulah yang disebut sebagai makhluk sosial. Lalu kita balik ke home, masuk ke dalam kompetensi. Di sini ada 4. Yang pertama, standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar, ada indikator dan juga tujuan pembelajaran. Yang pertama kita masuk ke dalam standar kompetensi, yaitu 1. Membiasakan hidup tolong-menolong, kemudian kembali lagi masuk ke dalam kompetensi dasar, yaitu 1. Mengenal pentingnya tolong-menolong. Kita kembali lagi, masuk ke dalam indikator. Yang pertama, 1.1 mengetahui pengertian dari tolong-menolong. 1.2 menyebutkan contoh dan penerapannya dari tolong-menolong. 1.3 menyebutkan manfaat dari tolong-menolong. Kembali lagi masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari tolong-menolong. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh serta penerapannya dalam tolong-menolong. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat dari tolong-menolong. Kita kembali ke home, masuk ke dalam materi. Pembahasan yang pertama, tolong-menolong artinya saling membantu. Nah, tolong-menolong ini juga berarti bekerja sama dengan orang yang ditolong atau bisa diartikan yaitu membantu meringankan beban orang lain. Kemudian, tolong-menolong ini dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Serta suka menolong merupakan perbuatan yang terpuji. Kalau kita klik next. Nah, dengan kita suka menolong, pastinya akan banyak mempunyai teman, serta akan ditolong orang lain apabila kita mempunyai kesulitan. Selanjutnya, kegiatan saling tolong-menolong tidak memandang atau membedakan adanya ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Semakin banyak orang yang berbuat baik dengan saling menolong sesama, pastinya akan rukun dan bermanfaat pula dalam kehidupannya, serta kehidupan orang lain. Lalu kita klik next. Kegiatan saling tolong-menolong bisa menjaga persaudaraan sesama umat, lalu menjauhi sikap egois dan menghargai orang lain menjadi tanda orang yang beriman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan tolong-menolong juga membuat hidup kita terasa damai dan tentram. Mengapa? Karena tidak membawa musuh hadir dalam kehidupan kita. Selanjutnya, masuk ke dalam penerapan dari tolong-menolong. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dan kehidupan manusia pun juga saling membutuhkan serta tolong-menolong. Nah, siapa saja yang kita harus tolong, maka kita harus menolong semua orang yang membutuhkan. Semua orang harus tolong-menolong ini ada 3, yaitu baik manusia dengan manusia, seperti pada gambar pada modul, yaitu ada orang yang sedang membantu menyeberang jalan. Kemudian yang kedua ada manusia dengan hewan. Di sini ada contoh, yaitu orang sedang memberi makan hewan peliharaannya, atau yang satunya atau yang sebelahnya, yaitu ada orang yang sedang merawatnya, hewan peliharaannya. Dan yang ketiga yaitu manusia dengan tumbuhan, seperti pada gambar, yaitu orang atau manusia sedang menanam tanaman, sedang memberi pupuk terhadap tanaman tersebut. Kemudian selanjutnya
Masuk ke dalam contoh dari tolong-menolong. Yang pertama ada tolong-menolong di rumah. Pastinya ketika kita di rumah, sering sekali orang tua meminta untuk membantu menjaga kebersihan rumah. Maka dari itu di sini saya memberi contoh dari tolong-menolong di rumah, yaitu membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah. Seperti kita menyapu halaman, mengepel, kemudian membersihkan atau mengelap kaca, ataupun juga membantu menjemur pakaian. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada tolong-menolong di sekolah. Selama di sekolah, teman-teman pasti pernah nih mendapatkan bantuan dari guru-guru yang mengajar. Nah, dari situ, teman-teman perlu menolong guru saat membutuhkan bantuan. Salah satu hal yang bisa menolong guru di sekolah yaitu dengan kita bersikap tenang dan memperhatikan pelajaran saat guru menerangkan. Selain itu juga dengan menjaga kebersihan kelas pun juga termasuk tolong menolong di sekolah. Dan yang terakhir ada tolong menolong di masyarakat. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, teman-teman bisa membantu orang yang sedang kesulitan tanpa ragu. Seperti saat ada tetangga yang terjatuh di jalan, maka dengan segera kita harus tolong orang tersebut. Atau juga bisa teman-teman melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, ataupun saling mengingatkan kepada sesama manusia. Selain itu ada juga gotong royong dan membantu orang menyeberang di jalan raya. Nah, selanjutnya ada manfaat tolong-menolong. Yang pertama, ada pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, ini pasti. Kemudian mempererat persaudaraan. Dan yang ketiga, saling bertukar pikiran. Yang keempat, menghemat tenaga dan pikiran. Karena dikerjakan dengan bersama-sama, maka akan menghemat tenaga dan pikiran. Dan yang terakhir, ada mempercepat selesainya pekerjaan. Kita kembali ke home. Masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama, yaitu tolong menolong adalah sikap yang titik-titik. Kemudian yang kedua, tolong menolong dapat titik-titik. Pertanyaan ketiga, kita harus menolong titik-titik-titik. Pertanyaan keempat, kita menolong orang harus titik-titik-titik. Dan yang kelima, yaitu manfaat tolong menolong antara lain titik-titik. Jawaban soal nomor 1 adalah B, terpuji. Apakah benar? Ya, benar. Kita kembali back. Nomor 2, tolong menolong dapat meringankan beban orang lain. Jawabannya C. Apakah benar? Ya, C. Nomor 3, kita harus menolong siapa saja yang membutuhkan. Apakah benar? Ya, benar. A. Kita kembali. Pertanyaan nomor 4, kita menolong orang harus dimanapun kita berada. Jawabannya B. Apakah benar? Ya, benar. Nomor 5, jawabannya adalah manfaat tolong menolong antara lain disukai banyak orang. Jawabannya A, benar. Kita kembali lagi ke home, masuk ke dalam pustaka. Di sini saya ada 3 referensi. Yang pertama yaitu saya mengambil dari buku PPKN kelas 2 SDMI. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari Google, dan yang ketiga dari Canva. Lalu kembali ke home, masuk ke dalam pengembang. Di sini saya ada biodata saya. Nama saya Dwi Nur Hasanah dengan NIM 20113060039. Saya dari Prodi PGMI Lokal 3 Semester 4. Alamat saya sekarang berada di Jalan HM Rifadin, Gangkalan Mandiri, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Asal daerah saya yaitu Balikpapan, Kalimantan Timur. Riwayat pendidikan saya SD, saya alumni SD Negeri 003 Balikpapan Kota, kemudian dilanjut alumni SMP Negeri 2 Balikpapan, dan yang terakhir yaitu alumni Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam kata-kata saya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.